Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuzaim Biri, NPM 23150610079. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat tugas untuk mata kuliah keamanan sistem informasi, di mana di sini saya akan melakukan monitoring lewat software bernama PRTG dan juga menggunakan SNMPD atau sebuah protokol yang kita bisa menjadi yang dimana dia bisa memuat jaringan dari Ubuntu ke PRTG ini. Jadi yang pertama di sini langkah awal yang harus kita lakukan adalah untuk konfigurasi dari si SNMPD-nya. Jadi di sini saya menggunakan Ubuntu, Linux Ubuntu, yang dimana yang pertama-tama kita cek dulu untuk IP dari si Ubuntu-nya. Jadi di sini ada IP-nya 10.172.99.187. Nah, selanjutnya kita akan mendownload untuk si SNMPD-nya. Sudo apt update dan sudo apt install. Install SNMPD. Ini. Nah, tetapi karena saya di sini sudah menginstal dari si SNMPD-nya, jadi saya skip untuk bagian ini dan saya akan menampilkan konfigurasi selanjutnya. Jadi selanjutnya saat sudah terinstall dari si SNMPD-nya, kita masuk ke nano untuk si file konfigurasi dari SNMPD-nya. Nah, jadi di sini hal yang perlu kita ubah yang pertama-tama yaitu untuk agen address-nya. Di sini saya mengubah agen address-nya menjadi dengan menggunakan firewall UDP. Dengan saya ini untuk IP-nya 000 agar semua IP bisa masuk, dan untuk UDP-nya 161. Selanjutnya di sini untuk bagian recommunity, di sini disetting ke bagian public. Sebenarnya di sini akan ada lanjutan sebelum diubah menjadi hanya public karena dia belum mengizinkan untuk akses read only. Jadi kita buat untuk jadi recommunity public. Nah, selanjutnya saat kita sudah selesai untuk file konfigurasinya, lalu kita simpan dan restart si SNMPD-nya. Sudo dengan perintah sudo system control restart SNMPD. Nah, di sini kita coba cek status dari sistem SNMPD-nya. Nah, di sini pastikan bahwa si sistem aktif running. Nah, jadi dan untuk jangan lupa untuk memberi akses untuk protokol atau firewall UDP. Jadi di sini saya sudah menambahkan untuk protokol UDP, jadi sudah allow. Nah, karena semuanya sudah berjalan, maka yang tadi saya bilang kita cek dulu IP-nya. Di sini untuk ini saya sudah menggunakan bridge untuk si yang ketiganya. Jadi IP di lokal ini 10.172.99.187. Coba kita tes ping terlebih dahulu di CMD dari si Windows. Ping 10 1 berapa sih tadi? 10.172.172.99.187. Pastikan bisa di ping, yang artinya bahwa si IP dari si Linux Ubuntu-nya tadi benar dan bisa kita hubungkan.
Nah, jangan lupa juga tadi bahwa kita harus menggunakan untuk jaringannya di bridge agar si IP-nya bisa masuk. Nah, setelah semua hal konfigurasi di Linux Ubuntu-nya selesai, mari kita lanjut ke PRTG-nya. Jadi yang pertama, kita di sini menambahkan si device. Jadi misalnya nama device-nya device Ubuntu. Nah, IP address-nya masukkan IP address yang kita cek tadi 10.172.99.172.99.187. Nah, lalu di sini di bagian SNMP kita unchecklist dan dibahas pastikan ini default, dan juga ini dibuat public, terus portnya 161 karena menggunakan UDP, lalu oke. Nah, selanjutnya di sini akan terdapat device tambahan yaitu Ubuntu. Nah, di sini kita langkah yang selanjutnya adalah add si sensor. Jadi di sini kita klik dulu untuk Linux, SNMP, terus kita tambahkan availability. Contohnya di sini ada bandwidth untuk traffic, kita tambahkan. Nah, lalu discard. Nah, kita lihat dan create. Kita create. Apa ini? Please select a value. Endpost 3 nggak sih? Iya. Cek, kita create. Nah, di sini sudah kita create untuk si Ubuntu, untuk sensor maksudnya. Kita tunggu sampai hijau. Nah, di sini selanjutnya kita tunggu dulu. Lalu di sini kita diminta juga untuk CPU. Kita cari untuk CPU. Nah, sini ada CPU load. CPU load kita tambahkan. Selanjutnya kita diminta untuk menambahkan sensor storage, CPU, memo, dan storage. Linux, SNN, memori. Kita coba. Nah, selanjutnya kita juga diminta untuk kalau traffic tadi udah, CPU udah, memori sudah, berarti tinggal storage. Storage kita sorry, sensor this
Nah, ini storage, fix this saja, create. Nah, jadi di sini untuk si dari device Ubuntu-nya sudah kita pasangkan 4 sensor, dimana ada CPU, memo, storage, dan traffic. Nah, di sini sudah hijau. Contohnya di sini kita lihat live datanya. Nah, jadi di sini untuk trafficnya, nah di sini kita diminta untuk menunggu selama 3 jam dan menganalisis dari traffic si Ubuntu-nya. Tetapi karena mungkin Ubuntu-nya saya tinggal, mungkin tidak terlalu banyak untuk traffic yang akan berjalan. Namun nanti akan saya coba untuk beberapa kali kayak mengupdate atau juga melaksanakan sebuah task di Linux Ubuntu-nya agar si grafiknya juga naik. Baik, selanjutnya mari kita tunggu sampai 3 jam. Baik, jadi di sini saya telah menunggu selama 3 jam untuk melakukan analisis dari si device Ubuntu-nya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini terdapat sensor untuk CPU, memori, disk atau penyimpanan, terus traffic untuk I/O, endpost 3, endpost 8. Jadi di sini sudah hijau semua, dan coba kita lihat data dan traffic dari live datanya. Jadi di sini terdeteksi bahwa si Ubuntu-nya memiliki 3 prosesor sesuai yang disetting di awal. Jadi di sini dimulai dari sekitar 835-an. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di 845 sampai dengan 850 lewat itu terjadi lonjakan untuk traffic dari prosesor, khususnya prosesor 1 serta ada prosesor 3. Di sini saya melakukan sebuah pekerjaan di Linux Ubuntu-nya di sini agar di sini saya memaksa untuk dua CPU-nya bekerja selama 5 menit. Jadi di sini terdapat lonjakan yang cukup signifikan khususnya di prosesor 1. Selanjutnya di 915 sampai 920-an lewat juga terdapat lonjakan yang signifikan. Itu mencapai nilai 100, dimana max-nya untuk prosesor 3 itu di 67%. Nah, di sini untuk totalnya ada average of 120 value itu total 20%, prosesor 1 kurang dari 1%, prosesor 2 3%, prosesor 3 nya 1%. Di sini untuk data-datanya per beberapa menit. Jadi di sini selanjutnya di sini ada grafik lanjutan dari yang tadi. Di sini untuk setiap prosesornya. Nah, jadi di sini dari 925 itu agak stabil, lalu di sini di 105-an itu mulai agak ada lonjakan-lonjakan dari setiap prosesornya. Dari sini sampai dengan jam 12. Selanjutnya kita lanjut ke sensor yang kedua. Yang barusan itu CPU load, terus ada memory info. Nah, di sini seperti yang saya bilang, saya mulai dari 835-an lewat. Nah, di sini untuk memorinya saya rasa cukup stabil, tapi di 915 dia terdapat penurunan persentase jadi 76%. Nah, di sini untuk warna-warnanya mewakili dari memori, space, terus total memory, free physical memory, total memory.
Selanjutnya max-nya itu di 94%. Nah, karena tadi lonjakannya penurunannya cuma situ, berarti setelah itu saya tidak melakukan apa-apa di server Ubuntu servernya. Ini untuk available memory di 84%, available atau 4,48 GB, physical memorinya di 94% atau 5 GB. Terus free swipe space-nya ada di 100% atau 0 GB. Total free memorinya di 94% atau 5 GB. Coverage-nya di 100%. Selanjutnya di sini ada untuk sensor disk atau penyimpanan. Di sini saya rasa cukup stabil karena saya tidak ada menggunakan penyimpanan dari jam 8:30-9 tadi sampai dengan jam 12. Di sini terus untuk traffic di I/O traffic yang pertama itu, nah di sini dia cukup datar karena di sini nampaknya tidak ada penggunaan. Untuk di nPost 3 di sini untuk live datanya dapat kita lihat bahwa di sini ada grafik-grafik kecil. Khususnya di awal-awal tadi saat saya menggunakan sebuah stress atau memaksa CPU untuk bekerja, prosesor untuk bekerja, di sini ada traffic lonjakan, dimana di sini ada di 0,2 Mbps, dan juga di 915 sampai 920 ada lonjakan yang signifikan. Lalu di sini 1035 ada sedikit lonjakan, 1040 sampai 1045 sedikit. Selanjutnya kita ke traffic yang terakhir di situ. Nah, di sini ada traffic dari nPost 3 yang digunakan. Tadi di 915 ada lonjakan yang sangat signifikan di Unicast in. Dia ada di 0,9. Lalu di sini ada Unicast out di sini grafiknya. Lalu dari 1055 itu mulai cukup stabil. Nah, di sini traffic totalnya 1,47 MB. Terus traffic in 0,3 MB, traffic out 1,12 MB. Nah, Unicast-nya dan juga banyak broadcast, discard, dan lain-lain. Nah, namun di sini ada beberapa sensor lain yang saya pasang. Ini Ubuntu ini sama saja servernya, dimana di sini display-nya sama di sini display, tapi beda sensor saja. Di sini rata. Nah, di sini ada physical memory. Nah, cukup rata karena server tadi tidak digunakan karena saya tinggal. Namun di sini untuk load average-nya di sini ada lonjakan. Tadi mulai dari 810. Downtime di sini ada 810 sampai 825. Terus di sini kita lihat average-nya di 1 menitnya ada 0,02, 5 menitnya 0,01, 15 menitnya kurang dari 0,01. Sini sampai dengan sini terdapat lonjakan-lonjakan kecil sampai dengan jam 12 sekarang. Mungkin itu saja penjelasan dari traffic dari setiap sensor yang saya gunakan dengan protokol SNMPD.
di Linux Ubuntu saya. Jadi untuk kesimpulannya, beberapa traffic akan melonjak saat ada penggunaan dari si Ubuntu-nya. Tetapi jika saya cuma tinggal si Linux servernya, dia untuk grafiknya akan stuck dan juga tidak ada lonjakan-lonjakan yang signifikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.